Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, kita ambil video yang terkait dengan hal ini. Menarik pastinya, yaitu pengakuan KPU bahwa mereka bekerja sama dengan Tiongkok. Sebelumnya diam saja ya. Dan kerjasama itu di Sirekap. Dan hasilnya kacau. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kita baca dan ini apakah ini ada pelanggarannya atau tidak. Yang jelas ini hal yang penting untuk dibahas ya. Tribunnews.com, KPU akui libatkan raksasa teknologi Tiongkok untuk komputasi Sirekap. Oke, coba kita lihat. Tribunnews.com Jakarta, Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan menjalin kontrak dengan raksasa teknologi asal Tiongkok Alibaba. Baru ngomong. Kerjasama ini terkait komputasi awan atau cloud untuk sistem informasi rekapitulasi Sirekap pemilu 2024. Kenapa pula diganti-ganti? Dulu situng ya, sistem penghitungan. Sekarang mau beda, Sirekap. Hal ini menjadi, padahal situng lebih enak dengarnya ya. Hal ini menjadi fakta persidangan dalam sidang penyelesaian sengketa informasi antara LSM Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia Yakin dengan KPU selaku termohon di Komisi Informasi Pusat Jakarta pada Rabu. Mulanya Majelis Komisioner MK KIP Arya Sandi Yuda bertanya kepada KPU, apakah benar informasi adanya kerjasama dengan Alibaba Cloud? KPU yang diwakili oleh Lukman Hakim. Jadi benar KPU memiliki kerjasama dengan Alibaba Cloud? Tanya Arya. Lukman pun membenarkan dan menyebut kerjasama tersebut diperuntukkan bagi komputasi penyimpanan awan atau cloud Sirekap. Benar majelis, jawab Lukman. Informasi ini merupakan bagian dari hal yang disengketakan oleh Yakin kepada KPU, di mana dalam permohonan register 002, pemohon meminta informasi rincian infrastruktur IT KPU terkait pemilu 2024, termasuk topologi, rincian server fisik, server cloud dan jaringan, lokasi setiap alat dan jaringan, rincian alat keamanan cyber termasuk rincian layanan Alibaba Cloud dan kontrak antara KPU dan Alibaba Cloud. Namun KPU menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan hal yang dikecualikan. Anggota Majelis Komisioner KIP Rospita Vici Paulin pun kembali menanyakan soal informasi yang dikecualikan dalam pengadaan barang jasa oleh badan publik. KPU menjawab bahwa dokumen pengadaan berpotensi jadi bahaya jika diungkap karena memuat data pribadi dan kerangka acuan kerja. Luar biasa. Kalau tidak ada cuannya nggak ada masalah ya. Rospita pun menegaskan bahwa dalam peraturan Komisi Informasi Nomor 1 2021 memuat bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan informasi terbuka dan wajib untuk diumumkan secara berkala. Perjanjian dan pihak ketiga adalah informasi yang terbuka, ungkap Rospita. Berkenaan dengan itu, Majelis Komisioner KIP meminta KPU untuk menunjukkan bagian dokumen kontrak KPU dan Alibaba yang dikecualikan untuk diketahui publik. Hal ini diminta disampaikan pada sidang berikutnya. Sidang berikutnya akan digelar pada Senin 18 Mei 2024 untuk uji konsekuensi ulang terhadap permohonan register 002 tersebut. Betulkan seluruh dokumen itu kemudian ditutup untuk publik sehingga publik tidak bisa tahu benar nggak ada kontrak terkait pengadaan server ini. Berapa nilainya, kepada siapa, sampai kapan, di mana kontraknya dilaksanakan, saya mau tahu, ucap Rospita. Ya, saudara sekalian, itu ya. Ini pengakuan bukan langsung dari Ketua KPU tapi dari sidang sengketa informasi ya, di mana itu ada perwakilan KPU Lukman Hakim ya, yang mengatakan bahwa ternyata memang ada kontrak antara KPU dan Alibaba ya. Saya sih nggak hafal tuh anggota KPU itu siapa saja ya, anggota KPU RI
Oke. Oh ini KPUD ya. Oh ini Lukman Hakim itu anggota KPU nggak? Kayaknya bukan ya. Oke. Hasyim Asyari, Muhammad Afifuddin yang mantan Bawaslu, Betty Epsilon Idrus mantan staf Komisi 2, anak buahnya Agun Gunanjar, Yulianto Sudrajat, ini oke, saya tidak tahu Yulianto yang mana ini. Dikutip dari atau Yulianto ini ya. Parsadaan Harahap, Idam Khalid, dan kemudian Agus Melas. Ya, saudara sekalian, Lukman Hakim bukan salah satu anggota KPU ya. Karena anggota KPU tidak ada yang namanya Lukman Hakim ternyata. Jadi ya staf mungkin, dan saya tidak tahu apakah dia bakal dimarahi karena bilang demikian, tetapi ya itu fakta ya, bahwa memang ada perjanjian antara KPU dan Alibaba untuk penyimpanan cloud. Dan dia kemudian tidak mau membuka perjanjian itu seperti apa, padahal bukan informasi yang dikecualikan. Nah, saudara sekalian, kalau misalnya ada perjanjian yang mau ditutup-tutupi, maka justru kita bertanya ada apa ya? Ada apa kalau memang perjanjian itu ada, karena itu adalah hak publik. Dalam dunia yang transparan seperti ini, kalau tidak ada apa-apanya ya nggak perlu pusing kita. Ya, apa ya? Siapa yang dikhawatirkan akan kemudian akan memanfaatkan data itu untuk kejahatan misalnya? Kan tidak ada. Cukup dibuka bahwa memang ada perjanjian dengan Alibaba dengan cloud-nya. Kemudian nilai kontraknya berapa lama dan lain sebagainya. Dan kemudian ada keterkaitan antara kekacauan Sirekap ini dengan kerjasama tersebut. Kalau cloud kan cuma penyimpanan, tapi kemudian apakah ada hal-hal lain yang barangkali bisa mengindikasikan bahwa ada pihak ketiga yang powerful yang mengendalikan Sirekap, yang kata Ketua KPU Depok kalau tidak salah, dia mengatakan bahwa Sirekap itu berjalan seperti ada yang mengendalikannya. Jadi dia sendiri agak bingung karena kemudian angkanya bisa berubah sendiri tanpa ada perubahan-perubahan yang dia lakukan. Jadi sahabat era sekalian, sekali lagi alat bantu Sirekap seperti dikatakan oleh KPU, Bawaslu dan Paslon 02, tetapi jangan salah, justru Sirekap menjadi alat pemandu, tetapi pemandu untuk kecurangan. Kalau Sirekap dibuat dengan maksud untuk memandu kecurangan, waduh gawat. Terlebih misalnya sudah ada data yang di set up terlebih dahulu, disesuaikan dengan dengan quick count, lalu setelah quick count itu Sirekap berevolusi persentasenya, tapi tetap mempertahankan angka quick count, lalu selesai Sirekap dan sekarang ditutup, dan lalu kemudian menjadi pemandu atau panduan untuk hasil manual. Dan sekarang sobat era sekalian, orang sudah memahami dan meyakini bahwa angka kemenangan itu 58%. Dari mana? Ya dari Sirekap lah. Padahal Sirekapnya sendiri kemudian dianggap bermasalah. Jadi barang bermasalah kemudian dijadikan panduan ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.